Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Watiria Halawa, NIM 2501060018. Saya mahasiswa PPG Dalzab 3 tahun 2025 di IAKN Tarutung. Saya siap melaksanakan video uji kinerja pada hari ini di SD Negeri nomor 071193 Siparo Asi, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nia Selatan, dengan materi Allah memelihara engkau. Bahan Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 9. Demikian perkenalan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita minta dulu kesediaan anak kami, Engki, untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 3 ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, silakan Bu. Carlos, Ada, Bu. Clara, Cita, Diel, Edin, Ada, Bu. Eista. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita melaksanakan tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sekolahku, kesukaanku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Allah memelihara engkau. Sebelum kita memulai atau menjelaskan tentang Allah memelihara engkau, Ibu mau bertanya dulu. Ya, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak kami, bagaimana itu atau apa pengertiannya itu Allah memelihara kita? Bagaimana cara Allah itu memelihara kita? Atau apa pengertian pemeliharaan? Ada anak-anak kami yang tahu? Ada, silakan. Siapa yang tepuk tangan dan penjagaan Tuhan atas alam semesta. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, soal yang kedua, sebutkan 3 contoh Allah memelihara engkau. Ada Memberi kesehatan, Oh, ada lagi. memberi makanan dan minuman. Itu semua adalah cara Allah memelihara kita, yang memberikan kesehatan. Benar nggak? Benar kan? Allah itu memelihara kita. Kita teruskan, sudah tahu dia memberikan kesehatan, dia memberikan makanan sehingga kita ini bisa sehat. Sekarang kita masuk dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita menjelaskan, Ibu menjelaskan cara Allah memelihara manusia dalam berbagai situasi, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus itu contohnya yang kena penyakit, ya, yang kena penyakit. Yang kedua, mendapatkan contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Dan sekarang kita masuk ke materi kita, bagaimana cara Allah itu memelihara manusia. Di sini ada
adalah tentara Aram. Dia berasal dari Aram. Naaman menderita penyakit kusta, ya. Naaman menderita penyakit kusta. Penyakit kusta dalam masyarakat Israel sangat itu dikenal sebagai penyakit kulit. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang mengerikan, Jadi pada waktu itu penyakit kusta diyakini sebagai hukuman Allah. Bangsa Israel itu mereka yakini bahwa itu adalah hukuman Allah kepada manusia. Pada zaman tidak ada obat, ya. Pada zaman itu tidak ada obat, maka bangsa Israel bilang berarti penyakit kusta itu adalah penyakit hukuman dari Allah. Jika Tuhan pergi mendatangi nabi yang di Samaria, penyakit Tuhan akan disembuhkan. Saya mau pergi dulu ke Samaria. Dengan tujuan apa ke sana? Tujuannya adalah untuk berobat. Karena ada nabi saya dengar di situ yang bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit apa? Kusta. Siapa yang menderita penyakit kusta? Jadi dengan Raja Aram dia ikhlas mengizinkan, karena memang penyakit yang sudah kena Naaman sudah tidak tahan lagi dia penyakit kusta itu, karena semua tubuhnya sudah kena, ya. Karena Elisa memesan kepada Gehazi, dia berpesan, tidak langsung ketemu dengan Nabi Elisa. Apa yang dia pesankan? Yaitu mandi 7 kali ke sungai Yordan. Itu yang dia pesankan, ya. Silakan, sudah dipesan Nabi Elisa, silakan mandi ke sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Apa dibilang Naaman pada saat itu? Masa saya disuruh mandi? Dalam hatinya dia tidak percaya. Bagaimana itu bisa sembuh? Mandi aja di sungai, apalagi sungai Yordan tidak bersih sekali, tidak jernih. Kenapa disuruh Nabi Elisa saya di situ? Tapi dengan senang hati Nabi Naaman mandi atau tidak? Mandi. Dia laksanakan berbenah berapa kali? 7 kali. Dia lakukan itu, ya. Dia lakukan itu berbenah selama 7 kali di sungai mana? Yordan. Sungai Yordan. Siapa yang menyuruh dia? Nabi Elisa. Jadi dengan diturutinya apa yang terjadi kepada Nabi Naaman? Sembuh. Bagaimana kulitnya? Bersih. Tidak ada lagi yang sakit. Tidak. Di sini adalah Allah adalah memelihara hidup manusia. Allah memelihara hidup manusia tanpa kecuali, ya. Di sini tanpa kecuali itu memelihara itu berarti menjaga, melindungi, merawat, menyelamatkan. Itu adalah cara Allah kepada manusia, kepada kita semua manusia ini adalah Allah itu memelihara tanpa kecuali. Yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang jelek, dia tidak pilih itu. Tuhan Allah tidak memilih itu. Yang cantik, yang jelek, dia tidak memilih itu. Walaupun kulitnya putih, rambutnya pirang, tidak Tuhan pilih itu. Yang tidak ada yang buta, dia tidak pilih itu. Semua orang di dunia ini, yang kecil, yang besar, ya, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, Tuhan pelihara, ya. Tuhan pelihara. Dia menjaga, dia merawat, dia melindungi, dia menyelamatkan dari bahaya, ya. Itu cara Tuhan memelihara kita sebagai manusia. Allah sungguh menyayangi hidup manusia. Seperti cerita tentang Naaman tadi. Walaupun bukan bangsa Israel, walaupun bukan yang dikasihnya, tapi karena memang dia kembali kepada Allah, maka Allah menyembuhkan penyakit kusta yang dialami oleh Naaman. Dia
mempunyai kasih. Jadi Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada kita, ya, dari penyakit apapun yang kita alami. Walaupun hanya demam, Tuhan Yesus sembuhkan penyakit saya ini. Pasti Tuhan memelihara kita. Dengan sembuh dari segala penyakit, maka itu adalah cara Tuhan memelihara kita. Kita sudah dipelihara, ya, kita sudah dipelihara dengan itu. Allah menghendaki supaya sifat Naaman ini mencari pertolongan kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau ada yang sakit, bagaimana kalau kalian sakit? Kepada siapa kalian pergi? Sama dukun? Bukan, jadi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan, sembuhkan penyakit, ya. Maka penyakit akan sembuh. Penyakit akan sembuh. Kalau datang kita kepada dukun, penyakitnya sembuh? Iya. Kita akan, maka kita sebagai manusia, kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi sungguh luar biasa untuk memelihara kita. Ya. Tuhan itu memelihara kita. Tadi Ibu bilang Allah tidak memilih, ya, siapa saja Dia pelihara. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Seluruh manusia ini Dia pelihara. Dia menyayangi, Dia mengasihi, Dia memberikan segala kebutuhan kita. Jadi dengan kasih ini Tuhan ini memberikan perawat yang bisa menyembuhkan penyakit. Selain kita berdoa, bagaimana itu adalah cara Allah. Cara Allah, Dia memberikan orang-orang yang merawat dan mendampingi kita. Allah memberikan makanan dan minuman. Allah memberikan kesempatan untuk boleh bersekolah, ya. Bagaimana kalau kita contohnya anak-anak kami tidak bisa sekolah dari kecil dalam keadaan sakit terus. Bagaimana bisa sekolah kalau sakit? Tidak. Jadi dengan jalan Tuhan kita berdoa kepadanya, Dia memberikan orang yang senang dengan kita, yang bisa merawat kita, yang mendampingi kita di saat sakit. Atau Dia kasih bidan-bidan di sana, Dia kasih dokter. Jadi melalui jalur itu bisa atau penyakit kita bisa sembuh, ya. Dia memberikan kesempatan untuk bersekolah atau bekerja. Allah memberikan hikmat dan kecerdasan. Walaupun kita datang-datang ke sekolah, jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa memberikan kecerdasan kepada kita. Jadi kalau Tuhan itu memelihara kita, Dia akan memberikan kecerdasan, ya, menjauhkan kita dari penyakit. Sampai di situ dulu pembelajaran kita sekarang. Kalau ada dulu pertanyaan, Ibu kasih kesempatan, ya. Kalau ada yang kurang jelas tentang Naaman, bagaimana cara pemeliharaan Allah terhadap manusia atau terhadap kita, kalau ada pertanyaan, Ibu kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Bagaimana, masih semangat? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan kerja ke kelompok. Silakan dibagi kelompoknya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibagi kelompoknya. Sekarang ini ada tugas kelompoknya, dikerjakan ya. Di sini nanti ditulis nama kelompoknya, ditulis di sini. Setelah itu baru dikerjakan, dibaca ini yang telah dijelaskan Ibu tadi tentang Naaman, baru nanti dijawab di sini. Ini dibaca baru dikasih jawabannya nanti di sini. Bisa paham? Bisa. Mengerti di mana dikasih jawaban? Sudah. Dibaca
dijawab, dibaca soalnya, dikerjakan. Sudah bisa dimulai mengerjakan ya. Tulis dulu nama, setiap kelompoknya ditulis dulu namanya. Ditulis sudah siap? Oke, sekarang kalau sudah siap, bisa satu-satu kelompok memberikan jawaban, menyampaikan jawabannya kepada kelompok yang lain ya. Soal nomor 1 tadi, silakan dari kelompok 1 memberikan jawaban nomor 1. Baca soalnya dan kasih jawabannya. Dan 1. Bagaimana cara memelihara aman saat alam memelihara aman saat yang menderita penyakit kusta? Sudah didengarkan jawabannya dan silakan nanti dikasih saran kalau memangnya ada yang mau ditambahkan. Jawaban kelompok 1 menyuruh Naaman di Sungai Yordan. Tepuk tangan dulu. Bagaimana benar jawabannya? Kelompok 2 bagaimana? Ada saran? Ada saran? Tidak, sudah pas. Nah, pas. Jadi kita lengkapi jawabannya, yaitu walaupun memberinya kasih karunia dan perhatian, meskipun ia bukan bangsa Israel. Oke, sekarang soal yang kedua disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana perasaan Naaman ketika ia sedang penyakit kusta? Akhirnya Naaman mau menuruti perkataan Nabi Isa Abi Alan. Jadi dia menuruti. Itu benar itu? Benar itu kelompok 1? Benar. Benar itu kelompok 3? Benar itu kelompok 3? Benar. Ada jawaban? Ada jawaban yang kalian tambahkan? Tidak. Kelompok 4 benar? Benar. Oke, kita lengkapi jawabannya. Sangat bersyukur dan kagum kepada Allah, ya. Sangat bersyukur karena dia sudah sembuh. Soal yang kasih soal yang terakhir, yang menjawab belum nanti tangannya di atas. Siapa cepat nanti itu yang menjawab, ya, itu yang menjawab. Sekarang soal yang kelima. Soal yang kelima, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu baru sembuh dari suatu penyakit? Oh, Azra, jawab dong. Berdoa kepada Tuhan. Boleh. Walaupun kita dalam tetap sakit, tetap berdoa kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan semuanya.
siap kita mengerjakan kerja kelompok dan saya mau kalau saya mau tahu atau saya minta kesempatan anak-anak kami untuk menyimpulkan semua pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Oke. cerita adalah seorang penyair puska namanya Naaman, seorang panglima besar dari Arab yang sangat berjasa dan dihormati dan memiliki penyakit puska yang dianggap jijik. Karena setianya kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Kita belajar bahwa kesembuhan sejati berawal dari Oke, terima kasih. Sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan lagi kita teruskan. Sebelum kita menyelesaikan, kami minta anak-anak kami untuk membawakan kita dalam doa. Sebelum berdoa dan pimpin kita sebuah lagu. Silakan Cica, silakan pimpin kita dalam doa. Bukankah kita bagian Naaman sakit kusta? 3 ya. Yesus, terima kasih karena kami dari pagi sampai saat ini. Tuhan berkatilah kami semua. Tuhan berkatilah kami sudah mengajari kami berguna dan bersikap seperti ini. Amin. Sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini. Kembali bersama kita. Shalom.